Pernahkah kalian mendengar tentang light novel atau novel ringan? Kata ini sangat sering terdengar bila kita membicarakan tentang anime, terutama anime isekai. Pada konten kali ini, kita akan menganalisis secara dalam makna dari kata light novel, apa perbedaan dengan novel pada umumnya, dan beberapa fakta menarik serta rekomendasi light novel yang terkenal. Light novel termasuk dalam kategori wasai eigo, istilah dalam bahasa Jepang yang meminjam kosakata dari bahasa Inggris. Light novel pada dasarnya adalah sebuah buku biasa, tetapi memiliki ilustrasi pada beberapa halaman dan dibagi menjadi beberapa volume. Istilah bacaan ringan mungkin berasal dari kesederhanaan novel Jepang. Meskipun buku ini terdiri dari ratusan halaman dan puluhan volume, mereka disebut bacaan ringan karena style penulisan setiap kata sangat lugas. Biasanya, buku pada umumnya adalah bacaan kompleks yang tidak semua anak muda bisa memahaminya. Tujuan light novel adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin pembaca dengan mudah. Dengan menghadirkan ilustrasi yang sangat menarik, para anak muda akan lebih memahami alur cerita dan tidak akan mudah bosan saat membaca. Light novel pertama kali diterbitkan secara serial, biasanya diterbitkan pada majalah atau internet, dan kemudian dirilis dan dijilid ke dalam bentuk fisik yang kita tahu sekarang ini. Kalau kalian perhatikan baik-baik ya, pasti ada yang namanya web novel. Nah, dari web novel, karya mereka dikenal dan mulai dilirik oleh perusahaan penerbit untuk dibuat buku fisiknya. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara kita sendiri. Kebanyakan yang aku lihat ya, novel-novel yang dijual di toko buku atau di Gramedia adalah novel yang dulunya pernah ditulis di platform membaca seperti Wattpad atau aplikasi yang ada tulisan novel-novelnya segala macam. Tapi perlu digarisbawahi, akan ada perbedaan cerita dari web novel yang masih berbentuk kasar dengan light novel yang sudah diedit oleh editor nantinya. Dengan menjamurkan kebiasaan membaca di Jepang, novel ringan tumbuh menjadi bentuk publikasi yang paling bervariasi. Dari serial tradisional di surat kabar, kemudian melalui majalah sastra, hingga ke smartphone yang sering kita baca. Light novel juga dapat dianggap sebagai evolusi majalah. Pada tahun 1970-an, sebagian besar majalah Jepang menggunakan sampel bergaya manga dan mulai menempatkan ilustrasi di awal setiap cerita dan termasuk artikel tentang film populer, anime, dan video game. Hal inilah yang menyebabkan hampir setiap light novel memiliki ilustrasi bergaya manga pada sampulnya. Light novel pada dasarnya adalah sebuah buku, memiliki banyak halaman juga. Namun ada banyak perbedaan antara buku biasa atau sastra biasa dengan light novel. Light novel biasanya sepanjang 100 hingga 300 halaman dan dirilis dalam bentuk volume. Biasanya, light novel terkenal karena menerima hingga lebih dari 20 volume, sama luasnya dengan karya pada manga. Sebuah bab dari light novel biasanya sekitar 5.000 hingga 7.000 kata. Satu volume lengkap biasanya panjangnya sekitar 40.000 kata, dan biasanya dibagi menjadi 5 bab untuk sekitar 200 halaman. Yang paling membedakan adalah light novel memiliki bahasa yang kosakatanya mudah dipahami oleh remaja dan orang dewasa, penuh dengan bahasa gaul, istilah populer, dan ditulis dalam paragraf pendek. Light novel menggunakan sedikit ideogram yang mudah dipahami, sementara buku tradisional Jepang memiliki ideogram yang lebih kompleks, di mana beberapa orang Jepang bahkan perlu menggunakan kamus. Faktor lain yang membedakan sastra Jepang dengan light novel adalah ceritanya. Banyak dari buku-buku ini ditunjukkan untuk pembaca muda, dan salah satu cerita yang paling populer hingga sekarang adalah cerita tentang isekai dengan segala jenis perkembangan cerita di luar nalar. Oke, sekarang adalah bagian paling menariknya. Pernahkah kalian semua memperhatikan bahwa sebagian besar light novel memiliki judul besar? Tepatnya, banyak penulis yang menamai buku mereka seolah-olah mereka sengaja menaruh sinopsis di atas sana. Mereka menaruh judul seperti itu bukan tanpa sebab, itu karena terlalu banyak saingan yang harus mereka lawan. Contohnya gini,
Anggap saja setiap tahun ada lebih dari 50 light novel yang akan diterbitkan. Dan 50 novel itu sudah termasuk volume berkelanjutan ataupun novel baru. Seperti kita tahu, orang-orang Jepang di sana, kalau mereka membuat sebuah light novel, mereka biasanya bisa membuat satu volume hanya dengan kurang waktu 4 bulan saja. Itu artinya, mereka sanggup membuat 3 volume dalam 1 tahun. Kenapa mereka, orang-orang Jepang itu sanggup membuat secepat itu? Yaitu tadi, mereka sudah diajarkan untuk membaca sejak dulu-dulu sekali. Karena mereka sudah sering membaca, mereka dapat memahami setiap kata dan pandai merangkai kata dengan benar. Berbeda dengan orang kita yang sangat minim membaca. Orang-orang seperti kita nih ya, lebih suka membaca bila ada gambarnya. Kalau nggak ada gambar itu kayak boring gitu. Nah, kembali ke topik. Karena banyak novel-novel baru yang harus dibaca, otomatis nih, pembaca nggak mungkin membaca semuanya dong. Mereka terpaksa memilih light novel yang harus mereka baca di waktu senggang mereka. Dan muncullah ide brilian itu, memasukkan sinopsis ke dalam judul, yang otomatis membuat pembaca langsung tertarik untuk membaca tanpa memikirkan ceritanya akan seperti apa. Secara pribadi ya, ide itu sangat bagus untuk memikat pembaca. Mungkin terdengar aneh memasukkan sinopsis ke dalam judul, tapi itu strategi yang bagus bila ingin memikat pembaca yang ragu-ragu. Ini bukan berarti orang-orang Jepang itu malas membaca. Mereka itu tidak membaca novel lewat Android atau HP. Mereka langsung datang ke toko buku dan langsung mencari novel fisik saat itu juga. Itu kenapa apa yang mereka baca terlebih dulu pastinya adalah judul besarnya. Selanjutnya aku akan memberikan rekomendasi light novel yang mungkin kalian semua juga sudah tahu. Kusuriya no Hitori Goto. Light novel ini memiliki latar cerita di istana kekaisaran, bukan mengambil latar cerita kekaisaran di Jepang, melainkan kekaisaran di Cina. Dan cerita ini mengangkat kisah seorang wanita apoteker yang berasal dari distrik Lampu Merah. Bagi yang malas baca novelnya, ada sebuah kabar baik untuk kalian. Light novel ini akan mendapatkan adaptasi anime yang akan dirilis pada tahun ini. Kemungkinan besar, itu akan dirilis pada musim gugur. Ini, jadi nantikan saja. Selanjutnya adalah light novel yang kalian semua ya pasti tahu, seperti Classroom of the Elite, Sao, Re:Zero, Tensei Slay, Mushoku Tensei 86, ya. Light novel yang sudah dapat adaptasi animenya lah. Oke, ini adalah yang terakhir. Pada tahun 2000 sampai 2010, light novel tidak begitu terkenal di barat. Keberhasilan ini datang pada tahun 2013 ketika Yen Press menciptakan strategi komersial untuk membawa light novel ke barat dalam bentuk bahasa Inggris. Di Brazil, light novel membutuhkan waktu lebih lama untuk menjangkau orang-orang Brazil. Salah satu light novel pertama yang diterbitkan di Brazil adalah No Game No Life. Dan juga light novel pertama yang diterjemahkan dalam bahasa Portugis adalah cerita Yaoi. Ya, Yaoi. Pada tahun 2010, editor Pop membawa buku itu yang berjudul Gravitation. Terus berkembang lagi, mereka membawa buku seperti Madoka, Number 6, Fate, Log Horizon, Re:Zero, Toradora, Zero no Tsukaima, dan Sakugan no Sana. Berkat hal itu, pada tahun 2018, persaingan para penerbit semakin intens untuk menerjemahkan light novel. Baiklah, itu tadi tentang light novel yang aku cari tahu. Sebenarnya, aku tadi ingin membahas tentang citra light novel yang mulai memudar, digantikan oleh genre baru yaitu NTR. Tapi aku pikir ini tidak baik, mengingat hari ini sedang dalam masa puasa. Bila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Bye!